Ini yang hijau ini elko namanya. Fungsinya dia menyimpan setrum, baru dia membuang ya. Kapas elko ya, jenisnya elko, sama juga dengan kondensator itu ya. Nah, elko ini yang bagian garis putih ini negatif ya, min ya. Yang tidak ada garisnya ini plus, positif. Nah, ini contohnya. Ini yang ditandai putih ini negatif ya. Yang enggak ada garisnya ini positif. Ya pasti teman-teman ngerti lah. Positif dan negatif. Nah, fungsi elko ini dia menyimpan ya. Langsung dia ngebuang gitu. Nyimpen ngebuang, nyimpen ngebuang itu. Jadi disaring sama ini ya. Jadi ya teman-teman ngerti lah, elko ini sering dijumpai di alat komponen. Mengenal namanya kapasitor Miller. Nah, ini kapasitor Miller ini ya. Ini fungsinya sama dia, kapasitor kayak elko yang tadi ya. Ini cuma ini non polar ya. Ini non polar, tidak ada kutub positif, tidak ada kutub negatif. Jadi ini bebas ya. Non polar itu tidak ada positif dan negatif, ini bebas ya. Mau dibalik gini, mau dibalik gini, ini tetap ya. Ya, ini fungsinya buat menahan ampere, menstabilkan tegangan. Sama kayak ini, cuma beda peran dia ya, tapi sama nyimpen tapi beda peran. Kalau ini bisa nambah ampere ini. Kalau ini bisa menurunkan ampere ya, ampere listrik ini. Kapasitor Miller ya. Nilainya pun beda-beda, ada yang 1,5J, ada yang 1,6J gitu kayak gitu. 400 volt ya. Nah, dan yang hijau ini sama kapasitor Miller ini. Nah, kalau ini pasti teman-teman udah tahu ya, ini trafo lilitan gitu ya. Terus ini namanya dioda. Dioda ada dua jenis ya. Kadang ada yang kaki 3 itu. Ini dioda PR ya. Ini teman-teman harus tahu ini jenis-jenis dioda ya. Kan dioda biasa ya. Dioda PR ini. PR ini dioda PR. Kalau ini dioda in ya. 4007. Ini dioda PR ini. Beda-beda. Ada juga dioda yang kaki 3 ini. Ini biasanya dipakai power supply simetris. Yang kaki 3 ini biasa pakai trafo CT juga bisa ini. Jadi kabel 3 ini buat ke trafo ya, CT itu ya. Yang tengah ini baru strum ya, pakai dioda CT. Ini harus tahu teman-teman, ini dioda ini ya. Kalau transistor itu kayak gini. Nah, ini transistor juga berbagai jenis ya, ada yang 13005 ya, masih banyak lah transistor.
D882 ya. Ada juga yang MOSFET itu ya, RPJ44N tuh. Nah kalau yang ini namanya resistor ya. Resistor itu penghambat. Ini resistor, ini resistor, ini juga resistor. Penghambat, dia fungsinya menghambat ya. Kalau transistor ini fungsinya bisa menaikkan tegangan, kadang buat bikin lah, pokoknya banyak, buat ampli juga bisa transistor. Terus yang ini namanya induktor teroid ya, trapoteroid. Yang ini trapoteroid. Nah itu teman-teman, cara mengenal komponen. Harus tahu fungsinya elko apa, fungsinya transistor apa, fungsinya kapasitor Miller apa fungsinya. Nah kalau ini pasti tahu, ini namanya sikring ya, sikring. Fungsinya sikring ya sangat bermanfaat juga ya. Kalau di salah suatu komponen ini ada yang meledak atau ada yang konslet, ini sikringnya kan bakalan putus nih, contoh seperti ini. Nah cuman bedanya dia sikring pakai resistor ya, 220 ohm ya. Ini antara dioda sama transistor ini yang short. Ciri-cirinya sikring ini sangat berguna ya di alat elektronik, pasti banyak, kayak pokoknya banyak lah, sikring ini banyak kegunaannya buat jaga-jaga ada yang konslet, jadi sikring ini putus. Ini resistor ya, tapi ini sikring ini pengaman ya ini. Nah ini adalah DB3 ya. Nah yang hijau ini DB3. Ini fungsinya enggak kayak dioda teman-teman, dia fungsinya bisa putar arah, putar balik gitu ya, bisa bolak balik ini ya fungsinya. DB3 cara kerjanya beda sama dioda ya teman-teman. Nah kalau yang ini yang bulat kecil kayak permen apa ya, permen jadul, ini namanya kapasitor nano ya. Nano ini ya fungsinya sama kapasitor Miller kayak gitu, cuma ampere kecil deh ya. Ini ya masih banyak lagi komponen yang harus dijelaskan. Terus nah yang ini kan komponen-komponen yang udah jadul ini ya, kan sekarang udah modern, jadi ya ini komponen-komponen yang udah modern ya teman-teman. Kita lihat dari sini bentuknya kecil-kecil. Nah ini dioda nih, dioda SMD namanya ya, dioda SMD. Nah ya itu, ini dioda ini. Kalau ini resistor ya, resistor SMD ya. Ini resistor. Nah kalau yang ini kapasitor teman-teman, lihat, kurang jelas, kapasitor. Nah ini
tidak ada nomornya ya kapasitor ini. Kayak gini kan resistor, ini dioda ya yang tulisannya kosong. Nah ini dioda SMD, ini kutub positif dan negatifnya, ini buat ke 220 voltnya. Ini R pemantik ya namanya. Ini dioda, ini MOSFET ya teman-teman, MOSFET transistor itu yang kaki 3 kayak gini teman-teman. Nah ini jadul, ini sekarang kan udah modern, jadi ya gini udah modern kayak gini. Ini isi kelabangnya, ya ini udah modern. Ini atasnya tapi masih jadul ini ya. Udah dijelasin tadi ya, yang ada garis putih ini negatif, yang ini enggak ada garis positif ya. Ya kalau biasanya positif, ini negatif gitu. Nah ini teman-teman satu lagi nih, ini adalah kapasitor MKP ini ya. Ini fungsinya apa teman-teman? Ini yang hijau ini sebenarnya ini fungsinya cuma loncatan ya, jika ada petir atau geluduk ya. Ini mah cuma penangkal petir ya menurut saya gitu ya. Jika ada tegangan melebihi kapasitas mesin ini meledak teman-teman. Biasanya itu kalau ini meledak kena petir teman-teman, kapasitor ini kena petir. Kalau enggak itu kena setrum tegangan tinggi teman-teman. Iya, ini dicabut gak apa-apa ya, ini mah pengaman aja ya MKP ini. Nah itu teman-teman, kita belajar terus belajar biar semangat. Nah teman-teman, ini nih, ini namanya optokopler. Nggak tahu, saya kan orang Sunda ya, kalau bahasa gaulnya ini optokopler itu apa gak tahu ya. Kakinya 4 teman-teman, optokopler ya, ini sensor ya, kakinya 4 optokopler. Nah ini optokopler teman-teman, kakinya ada 4.